Sebelum saya join di 3i, saya itu kerjanya di bank swasta. Jadi bank, boleh sebut namanya? Bank swasta aja ya, tiga bank swasta. Jadi dari tahun 2005 sampai dengan 2017. Jadi 12 tahun bergelut di dunia perbankan. Seperti itu. Nah, terakhir saya mengenal 3i ini tahun 2017 dari seorang teman yang saya tidak kenal sebelumnya. Jadi itu termasuk saya sangat beruntung sekali ya. Sebelumnya memang pernah ada yang menjelaskan tapi tidak di follow up ya, karena saya juga tidak paham dan tidak ada follow up seperti itu. Nah, terakhir ketiga kalinya saya di invite oleh teman saya, Ibu Evi Yunari. Saat ini beliau adalah leader saya di Platinum Agency. Sebelum saya terjun di 3i, aktivitas saya seperti itu saja. Kerja pulang. Jadi kalau untuk dari segi gaji, saya memang sangat kurang sekali untuk kebutuhan saya, karena saya tergolong orang yang sangat kebutuhan itu banyak kalau saya pribadi, karena saya kan tulang punggung di keluarga. Saya nggak punya orang tua, saya nggak punya ayah gitu. Jadi saya membiayai ibu saya dan adik saya pada saat itu. Tapi dengan gaji di kerjaan saya di bank itu terus terang memang tidak cukup, Bu Esther. Jadi saya berusaha untuk mencari penghasilan tambahan, entah apapun itu. Salah satunya saya pernah juga di produk ya, network tapi di produk. Tidak bertahan lama juga karena selain saya nggak paham, saya juga tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Kemudian saya berhenti. Saya tetap bekerja, tapi titik jenuh saya bosan gitu. Setiap hari aktivitas saya seperti itu aja gitu. Pulang kerja, pulang dari pagi, bahkan kalau akhir bulan itu pasti lembur. Pulang jam 8 sampai jam 10 malam. Itu tidak ada uang tambahan sama sekali, hanya ada uang makan aja. Jadi saya bilang ke ibu saya, saya pengen penghasilan tambahan. Nah, ibu saya waktu itu sangat khawatir, takut anaknya nanti kecapean atau apalan segala macam. Saya jelaskan ke ibu saya, nggak apa-apa, saya akan coba. Akhirnya saya ketemu Bu Evi. Singkat cerita, saya ketemu Bu Evi, saya menyanggupi untuk bertemu dengan Ibu Evi Yunari untuk dijelaskan program 3i Networks ini. Nah, karena saya pada saat itu akhir bulan ketemu sama Bu Evi, saya nggak ada uang tunai untuk join. Saya hanya membayar 50.000 sorry, 50.000 untuk uang ID aja, seperti itu. Seperti itu, Bu Esther. Nah, saya minta waktu 2 hari ke Bu Evi untuk keputusan join. Pada saat 2 hari sebelum keputusan itu, saya udah berpikir dari rumah, saya udah minta izin ke ibu saya untuk bergabung di 3i Networks ini. Nah, ibu saya waktu itu sempat berpikir dulu lah untuk hal ini gitu, takutnya nanti anaknya gagal lagi. Tapi saya nggak tahu entah kenapa keyakinan saya kuat waktu itu, saya pasti bisa, karena dari penjabaran Bu Evi waktu itu, ini lumayan ya, dengan merekrut 5 orang aja udah penghasilan sekian ratus ribu, 800.000 sampai 1 juta. Itu kalau kerjaan di bank nggak ada. Kalau marketing bank, saya kan kebetulan waktu itu kepala bagian dananya, jadi saya punya tim marketingnya. Itu saya tahu untuk mendapatkan nasabah satu orang yang 350.000 itu nggak dapat apa-apa, Bu Esther. Jadi gaji untuk marketing di bank itu jadi akumulasi total pengendapan uang tabungan nasabah masing-masing gitu. Jadi sangat layak sekali kalau saya perjuangkan kerjaan ini gitu awalnya. 350.000 dapat bonus 50.000 kali setahun, itu kan lumayan banget, itu yang saya pahami di awal. Kemudian dikalikan aja berapa nasabah. Itu saya menguatkan saya untuk melakukan aktivitas untuk rekrut nasabah di 3i. Akhirnya saya terbukti mendapatkan 10 orang di awal bergabung, dapat uang 2,2 juta waktu itu. Saya tunjukkan ke ibu saya bisa gitu. Akhirnya di bulan ke-5 dari Februari saya start kerja, dari Juli saya udah bronze agency. Saya tunjukkan ke ibu saya bisa. Awalnya ditentang sekali, Bu Esther, karena takut anaknya capek. Waktu itu saya masih kerja, pulang kerja,
pulang kerja jam 5, jam 6 waktu Bali, saya pulang hanya ganti baju, makan sebentar, saya pergi. Jadi saya berpikir waktu itu saya harus bertahan hidup gitu. Itu aja yang membuat saya harus bagaimana sih kalau saya terus-terusan diam hanya mengandalkan gaji itu kan gali lubang tutup lubang nggak ada habis-habisnya Bu Esther. Seperti itu. Akhirnya dengan kekuatan doa, dengan ya, saya bisa menunjukkan dan saya bisa membuktikan ke ibu saya bahwa saya mampu menunjukkan bahwa saya berhasil mendapatkan penghasilan itu gitu loh Bu Esther. Ya, baik Bu. Nah, pada waktu Ibu sudah mulai berjuang di langkah awal dan mendapatkan hasil dengan bonus 2 juta kurang lebih ya. Nah, apa yang terlintas dalam benak Ibu? Apakah ini bisnis layak benar-benar harus lebih baik lagi atau mungkin masih sempat masih dikerjakan santai gitu? Apa langkah selanjutnya ketika mendapatkan hasil 2 jutaan tersebut? Oke, pada saat saya mencapai 2 juta di awal itu, saya bilang ke ibu saya, ini loh hasil dari saya kerja keras selama ini. Kan ibu saya waktu itu khawatir pulang kerja kok nggak di rumah gitu, pergi. Kamu ngapain gitu ya? Ya saya bilang ini lagi rekrut orang untuk join di 3i nanti. Nah, ibu saya tuh khawatir nanti uang orang hilang apalagi sebagainya. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan itu. Di situ tantangan saya, kekhawatiran orang tua yang sangat-sangat berlebihan terhadap anaknya. Nah, di situ tantangan saya juga setelah mendapatkan bonus itu, saya lebih berjuang lagi bahwa ada penghasilan yang lebih lagi yang bisa kita raih di situ gitu. Dan kita di situ saya diajarkan oleh leader saya, Ibu Evi, bahwa di sini kerjanya tim, Mary gitu. Ya nggak usah kerja sendiri, nggak usah menjadi orang mau merasa kerja sendiri, jadi kita kerjanya rame-rame. Nah, pada saat saya kerja di tempat saya di bank itu kan waktu itu ada audit dari OJK, jadi saya 1 bulan itu nggak mengerjakan 3i sama sekali, Justru di situ saya malah justru naik peringkat gitu loh Bu. Di situ yang membuat saya menjadi lebih yakin lagi bahwa bisnis ini layak untuk dilanjutkan, untuk diperjuangkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, baik. Bu Mary tadi udah cerita ya tentang perbedaan kalau kita karena udah bergelut 12 tahun di perbankan, udah tahu persis ya bekerja di dunia bank ya, setiap harinya megang duitnya banyak, tapi itu bukan duit sendiri, duit orang. Nah, dan dengan cara kerja seperti itu ya lembur pun bahkan nggak digaji ya. Sementara di 3i Networks itu kayaknya keren banget. Nah, ini apa yang dari Bu Mary sendiri tentang 3i Networks ini dibanding ya mungkin kita agak sedikit ya supaya orang itu tahu bahwa kita perbedaan menabung dengan di bank sama di 3i Networks ini memang sangat unggul dan memberikan benefit dan juga memberikan keuntungan yang luar biasa bagi kita. Mungkin ya, sedikit pasti. Ya, pasti Bu. Jadi sepengetahuan saya selama saya bekerja di bank itu kalau dari segi nilai investasi memang kita kan sangat berbeda sekali kalau kita lihat di jangka panjangnya seperti itu. Anggaplah kita kan di kewajiban yang 5 tahun ini. Di 3i kan hanya 5 tahun saja kewajiban menyetorkan sejumlah premi seperti itu kan. Jadi kalau kita comparing itu sangat di tahun ke-6 itu kalau dari segi tabungan biasa aja misalnya itu di tahun ke-6 itu sangat berbeda. Memang di tahun pertama memang lebih unggul kalau kita nabung di bank, tapi benefitnya itu kalau di 3i kan udah ada proteksi, udah ada hak bisnis juga. Kalau di bank kan nggak ada apa-apa. Cuma ya pada saat penarikan itu bisa sewaktu-waktu itu aja. Tapi kan tidak ada pengembangan nilai investasi kalau di bank. Kecuali pun kalau memang kita deposito itu kan harus dalam jumlah tertentu. Tidak bisa mencicil kayak seperti di 3i setiap bulan kita bisa bayarkan kan seperti itu. Jadi kalau di sangat berbeda sekali kalau kita bicara investasi jangka panjang atau tabungan jangka panjang, Bu Esther.
Bu Mary, nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena pengalaman di bank itu tentunya akan merupakan sebuah batu loncatan yang membuat kita lebih paham, oh ternyata 3i ini oke banget itu, dan Ya, benar-benar betul, kalau betul sangat. dilihat dari Itulah dari tantangannya segi kita. Ya, kadang-kadang kalau saya pribadi nih tantangan untuk prospek prospek ke lapangan itu memang menyamakan pola pikirnya yang agak kesulitan di situ karena mereka kan biasanya pola pikir mereka kan pekerja, jadi udah biasa kerja dapat uang akhir bulan, biasa kerja dapat uang atau awal bulan, beda dengan kita di 3i kan gitu. Jadi disitulah tantangan saya khususnya untuk menyamaratakan pola pikir ke mereka bahwa ini bisnisnya patut diperjuangkan gitu. Kalau kamu masih mau kerja ya kerja aja, saya bilang gitu ke teman-teman. Tapi pada saatnya nanti seperti saya ingin memiliki waktu bebas itu 3i lah harus diperjuangkan, saya bilang.